Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sampai halaman 410. Bab maja'a fil musawwirin. Bab tentang ancaman bagi para penggambar makhluk bernyawa. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, halaman 410. Walahuma an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqulu, sami'tu aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqulu bersabda, kullu musawwirin finnar, semua tukang gambar finnar, mereka akan masuk neraka. Yuj'alu lahu, akan dijadikan lahu baginya, bikulli suratin sawwaraha nafsun, pada setiap surah gambar sawwaraha yang dia menggambarnya, nafsun, ruh, yu'adzabu biha fi jahannam, yang yu'adzabu musawwir tersebut, tukang gambar tersebut disiksa biha, dengan gambar tersebut fi jahannam, di dalam neraka jahannam. Walauma, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, anhu marfu'an, dari Abdullah bin Abbas marfu'an, man sawwara suratan, siapa saja sawwara menggambar suratan, sebuah gambar, fid dunya, ketika di dunia, kullifa, maka dia akan dibebani ayang fukhofiha arruha, untuk meniupkan dalam gambar tersebut arruh, walaysa binafikhin, dan penggambar tersebut tidak akan pernah mampu untuk meniupkan ruh ke gambar tersebut. Penjelasannya, pensyarah menjelaskan, kullu musawwirin ay lidhi ruhin, semua tukang gambar yakni gambar yang memiliki ruh. Jadi khusus gambar yang memiliki ruh. Berdalil dengan lafaz setelahnya, yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun, akan dijadikan pada setiap gambar yang telah dia gambar nafas, jiwa. Jadi yang diancam dengan neraka itu adalah gambar yang memiliki ruh. Finnar, musawwir akan dimasukkan ke dalam neraka, lita'atihi ma yushbihu ma infaradallahu bihi minal khalqi wal ikhtira. Lita'atihi, karena perbuatan dia, yushbihu, menyerupai ma infaradallahu bihi, yang Allah bersendirian dalam sesuatu tersebut, minal khalqi wal ikhtira, dalam masalah penciptaan, wal ikhtira, sama ikhtira, penciptaan. Yuj'alu lahu bikulli suratin nafsun yu'adzabu biha, dijadikan baginya setiap gambar yang dia gambar tersebut ruh,
yu'adzabu biha, dia disiksa dengan gambar tersebut. Al-ba'u bi makna fi, ba bikulli dimaknakan fi. Yuj'alu lahu fi kulli suratin ruhun tu'adzibuhu, dijadikan baginya musawwir fi kulli suratin, pada setiap gambar yang dia gambar ruh, yang gambar tersebut akan menyiksa dia. Nafsus surah allati ju'ilat fiha ar-ruh, jadi gambar yang dia buat akan diberi ruh. Al-mana al-ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis di atas. Yukhbiru alaihi salatu wassalam, mengkhabarkan alaihi salatu wassalam, anna sesungguhnya ma'ala al-musawwirin, tempat kembali para tukang gambar, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, ilan nar, adalah ke dalam neraka. Yu'adzabuna fiha bi asyaddil adab, mereka yu'adzabuna, para tukang gambar disiksa, fiha, di dalam neraka, bi asyaddil adab, dengan siksa yang paling keras. Bi ang tuhdara, dengan cara tuhdara, dihadirkan, didatangkan, jami uswar, semua gambar allati sawwaruha fid dunya, yang gambar-gambar tersebut mereka gambar kelak mereka gambar ketika di dunia. Fa yuj'alu, maka dijadikan fi kulli suratin, pada setiap surah, setiap gambar, minha ruhun, dijadikan pada setiap gambar tersebut ruh. Tsumma tusallatu alaihi bil adzabi fi nari jahannam, kemudian diberi kuasa gambar tersebut untuk menyiksa yang menggambar, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Kelak neraka jahannam itu akan didatangkan berapa malaikat yang menariknya? Mas Ali, jumlah malaikat yang menarik jahannam? Allah alam. Insyaallah. Mas Randy. Talinya 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang 70.000 malaikat. Berarti tahu di total. Iya, matematikanya udah lulus ora dhisik. 70.000 tali kekang kali 70.000 malaikat. Hasilnya 4,9 miliar. 4,9 miliar malaikat yang menarik neraka jahanam. Jadi 4,9 miliar. Masya Allah. Dan kelak Allah akan bertanya kepada neraka jahanam, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu al mim mazid. Ketika suatu hari, pada hari kiamat, kami katakan pada jahanam, halim talati, wahai jahanam, apakah engkau sudah penuh? Fataqulu hal mim mazid. Jahanam menjawab, masihkah ada tambahan? Jadi setiap kali manusia itu dimasukkan ke neraka jahanam, jahanam menjawab, hal mim mazid, masihkah ada tambahan, masihkah ada tambahan. Sampai semua orang yang berhak masuk neraka itu masuk neraka jahanam, sudah masuk semua, neraka jahanam tidak penuh-penuh juga. Padahal giginya itu sudah sebesar gunung Uhud. Satu gigi sebesar gunung Uhud. Nah, giginya manusia berapa? Pang normal lagi 24 apa 32? 32, berarti kan 32 gigi. Itu kakek giginya wis 32 gunung Uhud. Nek kepalanya berarti lebih besar lagi. Itu pun neraka jahanam belum penuh-penuh juga. Kemudian Allah meletakkan kodamnya, baru setelah itu neraka jahanam ngomong qattu, sudah cukup wahai Rabb. Itu penuhnya neraka jahanam. Nah, sedangkan surga
semua orang yang berhak masuk surga sudah masuk surga, surga masih ada tempat yang tersisa. Kemudian Allah memenuhi surga tersebut dengan makhluk ciptaan baru untuk menjadikan surga tersebut penuh. Insya Allah seperti itu. Berarti enak, makhluk yang diciptakan langsung masuk surga ya, tanpa melewati ujian di dunia ini. Fayuj'alu fi kulli suratin minha ruhun thumma tusallatu alaihi bil adzabi fi nari jahannam. Fayu'adzabu bima sana'at siyaduhu. Fayu'adzabu, maka musawwir tukang gambar tersebut disiksa bima sana'at yadu, dengan apa yang telah dilakukan tangannya. Waliyadu billah. Wa min ta'dzibihi aidan, dan termasuk bentuk siksaan pada tukang gambar, ayu kallafa ma la yatiku, tukang gambar itu dibebani dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Wawa, yaitu nafkhur ruhi fis surah alati sawwaroha, meniupkan ruh ke dalam gambar yang telah dia gambar. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis ini dengan bab an-nafi dalilan ala tahrimit taswir wa wa'idil musawwirin. Sesungguhnya dalam hadis di atas dalilan, ada dalil ala tahrimit taswir, atas haramnya menggambar, wa wa'idil musawwirin, dan ancaman bagi para penggambar. Jadi kalau kita itu, mereka yang ketika di dunia menggambar dari lafadz bikuli suratin sawwaroha, dengan setiap gambar yang telah dia gambar di dunia, yaktadi annau law sawwara fil yaumi asyra suwarin, melazimkan seandainya seorang penggambar tersebut dalam satu hari menggambar 10 gambar, fa innahu yuj'alu lahu fin nari asru suwarin, maka kelak akan dijadikan baginya 10 gambar. Itu kalau satu hari. Kalau setahun berarti karek ngepengno. Itu kata saya Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau ketika di dunia menggambar 10 gambar dalam satu hari, maka di sana juga dibebani untuk menghidupkan 10 gambar. Ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Yang pertama, tahrimut taswiri wa annahu minal kabair, pengharaman gambar, wa annahu minal kabair, dan sesungguhnya menggambar itu termasuk dosa besar. Yang kedua, tahrimut taswir bi jami'i anwa'ihi, pengharaman gambar dengan semua macam-macamnya, tamasila au nukushin, baik itu berupa gambar ataupun nukus, pahatan. Wa sawaun kana rasman bil yadi au iltiqatan bi alati taswir al fotografiyah, baik menggambarnya itu dengan tangan atau diambil dengan alat gambar al fotografi. Idza kanat suratu min dawatil arwah, jika gambar yang diambil tersebut dari benda-benda yang memiliki ruh, illa mada'at ilaihi ad-daruratu, kecuali ada suatu darurah yang da'at, mendorongnya untuk melakukan pengambilan gambar tersebut. Yang ketiga, tahrimut taswir, pengharaman gambar li ayyi gharadin kana illa lidafid daruratin, apapun tujuannya, illa lidafid daruratin, kecuali untuk menolak suatu darurat. Yang keempat, fir riwayatil akhirah, dalam riwayat yang terakhir, dalilun, ada dalil ala tulit ta'dzibi al musawwirin, atas lamanya siksaan bagi para penggambar, wa idhari ajazihim, dan menunjukkan
atas lemahnya para penggambar. Yang terakhir fiha annal khalqa, sungguhnya penciptaan wa nafaruh, meniupkan ruh, la yaqdiru alaihi ma illallah ta'ala, tidak ada yang mampu untuk menciptakan dan meniupkan ruh kecuali Allah. Rinciannya, hukum memiliki atau menyimpan gambar itu terbagi beberapa macam. Jadi al-qaulul mufid ala kitab tauhid. Saya Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kitab tauhid itu ada beberapa syarah. Yang pertama mulakhos, kedua al-qaulul mufid, tiga al-jadid, empat Fathul Majid, lima qaulus sadid. Saya Muhammad Sa'di rahimahullah. Jadi ada 5. Awan dewe siji wae ora barbar. Masih banyak lagi. Itu yang tak ketahui. Allah alam. Jadi hukum menyimpan gambar itu terbagi beberapa macam. Yang pertama, kata beliau rahimahullah taala, ayak taniya litadzimil musawwar, secara ringkas. Dia menyimpan, memiliki gambar untuk mengagungkan yang digambar. Mungkin seseorang tersebut memiliki kekuasaan, kedudukan, atau ilmu. Maka yang seperti ini haram tanpa ada keraguan. Kalau mungkin kita sering melihat orang-orang yang di sekitar kita menyimpan gambarnya apa? Syekh yang dikagumi, Habib Ali Songo. Kira-kira nih ditanya, zaman itu sudah ada alat fotografi? Belum. Terus menggambari nganggo tangan. Imajinasi. Sing lebih nyeleneh meneh gambare Khulafaur Rasyidin. Pernah lihat? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali digambar. Kok iso yo? Sing pernah ketemu sapa? Dipeni. Menyimpan fotonya yang dikagumi, proklamator masuk. Itu yang pertama. Macam yang kedua, menyimpan gambar litamattu'i bin nadhari ilaiha, untuk bernikmat-nikmat dengan melihatnya. Awit taladzudzi biha, taladzud, berlezat-lezat dengannya. Fadha haramun aidon, maka yang seperti ini haram juga. Lima fihi minal fitnati al-mu'addiyati ila safasi fil akhlaq, karena dengan menyimpan gambar seperti itu ada fitnah yang menghantarkan kepada akhlak yang buruk. Fotone pacare. Kalau sekarang sudah enggak zamannya nyimpan foto ya. Nyimpan fotonya di HP. Enggak boleh. Macam yang ketiga, menyimpan sebuah gambar untuk pengingat, kenangan. Kalladzina yusawwiruna sighara auladihim litadzakurihim khala al-kibr. Seperti mereka-mereka yang menggambar anak-anak mereka ketika kecil sebagai pengingat kelak ketika besar. Fadha aidan haramun, yang seperti ini juga haram. Liluhukil wa'id bihi, karena adanya ancaman dari Nabi alaihi salatu wasallam, innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun. Sesungguhnya malaikat itu tidak masuk pada suatu rumah yang di dalamnya ada gambar. Nah, sekarang orang Indonesia ini omahe sing ora ono gambare sapa? Kabeh do nyekel duit. Yang kau ning misar maksudnya. Engko nek mari karep enak ajine separo-separo, duwite ana gambare suwake kabeh. Sesuk ra iso tuku bensin. Suwake. Kira tadi 3. Yang keempat,
menyimpan gambar bukan karena ingin untuk menyimpan gambar tersebut. Menyimpan gambar tapi tidak ingin, bukan bermaksud menyimpan gambar. Contohnya gambar-gambar yang terdapat di majalah-majalah dan lembaran-lembaran. Wala yaksuduhu al-muqtani. Ya, itu tidak dimaksudkan, tidak diinginkan oleh orang yang menyimpan. Wa inna ma yaksudu ma fi hadhil majalati wa suhuf minal akhbar wal buhus al-ilmiyah wa nahwi dzalika. Yang menyimpan itu tujuannya dalam majalah-majalah tersebut atau lembaran-lembaran itu ingin membaca berita-berita dan pembahasan-pembahasan ilmiah atau yang semisalnya. Fadzair anna hadza la ba'sa bi, maka yang nampak yang seperti ini tidak masalah. Li'anna suwar fiha ghairu maksudatin, karena gambar dalam majalah tersebut tidak dimaksudkan. Akan tetapi jika memungkinkan untuk menghapuskan gambar tersebut, maka itu lebih baik. Macam yang kelima, ayaktaniya as-suwara ala wajhin takunu fi muhanatan mulqatan fil jabal. Seseorang menyimpan gambar, dia menyimpannya itu untuk menghinakan gambar tersebut, jadikan tempat sampah ataupun jadikan spray, maka yang seperti ini tidak masalah menurut jumhurul ulama. Yang terakhir, ayal ja'a ila iktina iha ilja'an, sesuatu yang pasti dia tidak bisa tidak. Kasuwarillati takunu fi bitaqati isbati syakhiyah, seperti gambar yang terdapat bitaqati isbati syakhsiyah dalam KTP, wa syahadati, ijazah-ijazah, wa darahim, dirham-dirham, fala isma fihi, maka tidak ada dosa di dalamnya. Li'adami imkanit taharrus minhu, karena tidak memungkinkan menjaga diri dari gambar-gambar tersebut. Karena kita tidak mungkin hidup di Indonesia ini tanpa memegang uang. Jadi yang bertanggung jawab adalah yang membuatnya. Wallahu ta'ala alam, itu secara ringkas perinciannya. Jadi aja anggere ana gambar mengko terus disuwek. Ora sida blonjo. Dicoret. Dicoret ya Mas Hamdan. Gambare dicoret. Ditipek ngono. Duit 100.000 gambarnya ditipek. Nek duit 10 juta ndak kesel nyolasi ya. Mocoke nyolasi. Masyaallah. Kemudian kembali ke kitab. Wali Muslimin an Abil Hayyaj qala li Aliun radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat Muslim dari Abul Hayyaj qala, berkata Ali, berkata kepadaku Ali radhiyallahu anhu, ala ab'atsuka alama ba'atsani alai Rasulullah, maukah engkau aku utus pada sesuatu yang Rasulullah SAW telah mengutusku. Apa itu? Alla tada'a suratan illa tomastaha wala qabran musyrifan illa sawaitaha. Janganlah engkau meninggalkan sebuah gambar kecuali engkau tomastaha, kecuali engkau menghilangkannya atau menghapusnya. Wala qabran musyrifan, dan tidak pula sebuah kubur yang ditinggikan kecuali engkau meratakannya. At-Tarajimu Abul Hayyaj wa Hayyan Ibnu Husainin al-Asadi tabi'iyun thiqatun. Ala adatu tanbihin, ala termasuk lafaz-lafaz peringatan. Lafaz ab'atsuka yakni uwajjihuka, mengarahkan engkau. La tada'a maknanya la tatsruka, janganlah engkau meninggalkan, illa tomastaha, kecuali engkau
Thomas taha ay asal taha wa mahau taha, engkau menghilangkannya atau menghapusnya. Lafat musyrifan ay murtafian, ditinggikan. Illa sawai tahu, kecuali engkau meratakannya. Ja'al tahu musawiyan lil ardi, engkau menjadikannya rata dengan tanah. Al-mana al-ijmali lil hadis, mana secara umum dari hadis di atas. Ya'ridu Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menawarkan ala Abil Hayyats, kepada Abil Hayyats, ayyuwajjihu ilal qiyami bil muhimmatil lati wajjahahu Rasulullah alaihi salatu wasallam lil qiyami biha, untuk mengarahkan, untuk melakukan pada suatu perkara yang penting yang Nabi alaihi salatu wasallam mengarahkan untuk melakukannya, perkara yang penting tersebut. Apa itu? Izalatus suwari wa mahwuha, menghilangkan gambar dan menghapusnya. Lima fiya minal mudhahati li khalqillah, karena dalam gambar ada unsur menyerupai li khalqillah, terhadap ciptaan Allah, wal iftinani biha bita'dzimiha, dan terfitnah dengan gambar dengan pengagungannya. Mimma ya'ulu biashabiha ilal wathaniyah, jadi suatu perkara ya'ulu menghantarkan biashabiha, orang-orang yang memiliki gambar tersebut menghantarkan kepada al-wathaniyah, menyembah berhala. Wa taswiyatul kubur, dan meratakan kuburan al-aliyati, yang tinggi, hatta tasira musawiyatan lil ardi, dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk meratakan kuburan yang tinggi sampai rata dengan tanah. Lima fi ta'liyatiha minal iftinani bi ashabiha wattikhadihim andadan lillahi fil ibadati wa ta'zim. Lima fi ta'liyatiha, karena sebabnya bisa jadi nanti akan mendatangkan fitnah dengan ashabiha, dengan kuburan yang ditinggikan tersebut, dan menjadikannya tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan dan pengagungan. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab, annau yadullu, sesungguhnya hadis di atas menunjukkan ala wujubi tamsil suwari wa itslafiha, wajibnya tamas, menghilangkan, menghapus gambar dan merusaknya. Ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadis di atas. Tarimut tasfir, haramnya gambar, wa wujubu izalatis suwari wa mahwiya bijami'i anwa'iha, wajib menghilangkan gambar dan menghapusnya dengan berbagai macamnya. Jadi gambar itu sudah sesuatu yang biasa di sekitar kita. Beli sabun, ono gambare, ora gambar wong lanang meneh. Gambar wong itu ono sabun gambar wong lanang. Lanang tok. Yang ndak ada gambarnya ada. Ya ada lah. Sabun apa ini? Fresh. Asep. Kita pernah kena penyakit kulit iki apa? Asepso ndak ada gambare ya, tapi kan sing memakai tertentu. Mau sing kena penyakit kulit. Tuku sampo ya gambar meneh, ya wong wedok meneh. Ya mare-lare. Kemudian yang kedua, atawasi bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar wa tablighul ilmi. Memerintahkan pada sesuatu yang ma'ruf, melarang dari sesuatu yang mungkar. Wa tablighul ilmi, dan menyampaikan ilmu. Yang ketiga, tahrimu raf'il kuburi bibina'in nawirihi, haramnya mengangkat kuburan dengan membangun ataupun selainnya. Li'annahu min wasaili syirki, karena membangun kuburan termasuk wasilah-wasilah menuju kesyirikan. Dan hari-hari ini setiap kampung hampir memiliki sembahan-sembahan kuburan-kuburan yang
dikeramatkan, kecuali kampung-kampung yang Allah rahmati. Yang keempat, wujubuhat milki bab al-mabniyati alal kubur, wajibnya menghancurkan kubah-kubah al-mabniyah yang dibangun di atas kuburan. Wah, engko mulai-mulai kuburan sing ono hancurno kabeh. Digawa ning bali desa awakmu. Sidang. Iki kitabe ya ngono. Dalu-dalu tetep ngerti wong-wong suwe-suwe. Yang terakhir anna taswira mislul bina alal kubur. Semuanya menggambar itu semisal dengan membangun bangunan di atas kuburan. Wasilatun ila syirki, adalah wasilah menuju kesyirikan. Susunan apa ini? Anna taswira mislul bina alal kubur wasilatun ila syirki. Mislunya apa ini Mas Albin? Apa Mas Aris mislunya? Yang mana? Diapet tanda kurung. Oh, berarti kurang cetakannya kan? Apa anda ini? Mislu itu khobarnya ana. Kemudian susunan ana, isim dan khobarnya itu mubtada. Jangan wasilah jadi khobare. Mana isa? Anna taswir mislul bina'i alal kubur wasilatun ila syirki. Ana, isim dan khobarnya jadi mubtada. Bisa apa enggak? Mubtada dari jumlah muawal ada? Apa? Masdar muawal. Apa sing khobare? Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.